Pada video kali ini, kita akan membahas tentang gizi seimbang pada balita. Sebelumnya, udah pada tahu belum apa itu balita? Balita adalah anak yang berumur 0 sampai 59 bulan yang ditandai dengan proses pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat dan disertai dengan perubahan yang memerlukan zat-zat gizi yang jumlahnya lebih besar dan berkualitas. Usia balita dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan, yaitu golongan bayi 0 sampai 2 tahun, golongan batita 2 sampai 3 tahun, dan golongan balita 3 sampai 5 tahun. Nah, sekarang kita akan membahas tentang apa itu gizi seimbang. Gizi seimbang adalah makanan yang mengandung zat-zat yang berguna untuk pertumbuhan dan perkembangan balita. Makanan yang mengandung 4 sehat 5 sempurna adalah makanan yang bergizi dan baik dikonsumsi oleh anak. Adapun manfaat makanan gizi seimbang untuk balita diantaranya adalah 1. Pertumbuhan dan perkembangan anak. 2. Anak menjadi lebih aktif, cerdas dan bersemangat. Dan yang ketiga, anak tidak mudah terserang penyakit. Secara garis besar, kebutuhan gizi ditentukan oleh 1. Usia, 2. Jenis kelamin, 3. Berat dan tinggi badan, 4. Aktivitas. Berdasarkan fungsinya, zat gizi digolongkan ke dalam 3 bagian atau bisa disebut dengan triguna makanan, yaitu 1. Zat energi. Makanan yang mengandung sumber zat energi dapat menunjang aktivitas sehari-hari. Kebutuhan energi bayi dan balita relatif lebih besar dibandingkan dengan orang dewasa, sebab pada usia tersebut pertumbuhannya masih sangat pesat. 2. Zat pengatur. Untuk pertumbuhan dan perkembangan, balita memerlukan zat pengatur, karena zat pengatur berperan untuk melancarkan bekerjanya fungsi organ tubuh. Ketiga, zat pembangun. Secara fisiologis, balita sedang dalam masa pertumbuhan sehingga kebutuhannya relatif lebih besar daripada orang dewasa. Zat pembangun berperan sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan balita. Nah, sekarang kita akan membahas apa aja sih komponen kebutuhan gizi untuk anak balita. Yang pertama, karbohidrat yang berguna untuk memberikan energi pada tubuh dan menghasilkan tenaga. Beberapa contoh makanan yang mengandung karbohidrat diantaranya adalah nasi, gandum, dan kentang. Lalu kemudian ada protein yang berguna untuk zat pembangun bagi tubuh. Makanan yang mengandung protein diantaranya ada daging merah, telur, tempe, dan daging ayam. Selanjutnya ada lemak. Lemak digunakan sebagai bahan energi yang menyimpan energi terbanyak dalam tubuh. Contoh makanan yang mengandung lemak diantaranya ada susu, keju, dan buah alpukat. Lalu ada vitamin. Vitamin sebagai penunjang kinerja berbagai organ tubuh agar dapat berfungsi secara optimal. Contoh makanan yang mengandung vitamin yaitu ada wortel, jeruk, apel, dan tomat. Lalu ada mineral. Mineral sebagai zat pengatur berbagai proses metabolisme di dalam tubuh. Contoh makanan yang mengandung mineral adalah yogurt, kacang-kacangan, dan juga ada brokoli. Selain makanan yang dikonsumsi harus memiliki gizi yang seimbang, makanan yang dikonsumsi oleh anak harus diolah dan disajikan dengan baik. Di antaranya, 1. Mencuci, mengupas, dan memotong makanan. Ini berguna untuk menghilangkan zat-zat yang merugikan seperti pestisida dari bahan makanan yang akan dikonsumsi, dan juga dapat menjaga zat-zat yang berguna di dalam bahan makanan agar tidak hilang. Yang kedua, menyajikan makanan dengan beragam jenis namun dengan porsi yang cukup.
Ini berguna agar anak tidak bosan dengan menu makanannya sehari-hari, namun dengan porsi yang cukup. Dan yang ketiga ada sajikan dalam bentuk yang mudah ditelan oleh anak. Ini berguna agar anak tidak kesulitan saat memakan makanannya. Selanjutnya, apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi gizi seimbang? Faktor-faktor yang mempengaruhi gizi seimbang diantaranya adalah 1. Ketersediaan pangan di tingkat keluarga. Hal ini sangat tergantung dari cukup tidaknya pangan yang dikonsumsi oleh anggota keluarga untuk mencapai gizi baik dan hidup sehat. Yang kedua ada pola asuh keluarga. Pola asuh keluarga adalah pola pendidikan yang diberikan oleh orang tua terhadap anak-anaknya. Yang ketiga ada kesehatan lingkungan. Masalah gizi timbul tidak hanya karena dipengaruhi oleh ketidakseimbangan asupan makanan, tetapi juga dipengaruhi oleh penyakit infeksi. Yang keempat, pelayanan kesehatan dasar. Pemantauan pertumbuhan yang diikuti dengan tindak lanjut berupa konseling, terutama oleh petugas kesehatan, berpengaruh pada pertumbuhan anak. Yang kelima, budaya keluarga. Unsur-unsur budaya mampu menciptakan suatu kebiasaan makan masyarakat yang kadang-kadang bertentangan dengan prinsip-prinsip ilmu gizi. Yang keenam, sosial ekonomi. Kurangnya asupan gizi biasanya disebabkan oleh terbatasnya jumlah makanan yang dikonsumsi atau makanannya tidak memenuhi unsur gizi yang dibutuhkan dengan alasan sosial ekonomi, yaitu kemiskinan. Dan yang ketujuh, tingkat pengetahuan dan pendidikan. Permasalahan kurang gizi tidak hanya menggambarkan masalah kesehatan saja, tetapi lebih jauh mencerminkan kesejahteraan rakyat, termasuk pendidikan dan pengetahuan masyarakat. Nah, kira-kira apa aja sih dampak dari gizi anak? Yang pertama, dampak gizi lebih. Dampak gizi lebih jika tidak teratasi akan berlanjut sampai dengan remaja dan dewasa. Hal ini akan berdampak dengan tingginya kejadian berbagai penyakit infeksi. Yang kedua, dampak gizi buruk. Gizi buruk dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan mental serta penurunan IQ atau nilai kecerdasan. Penurunan fungsi otak berpengaruh terhadap kemampuan belajar, kemampuan anak berinteraksi dengan lingkungan, dan perubahan kepribadian anak. Dan yang ketiga, dampak gizi kurang. Dampak gizi kurang dapat menyebabkan pertumbuhan fisik terlambat, perkembangan mental dan kecerdasan terhambat, daya tahan anak menurun sehingga mudah terserang penyakit. Masa anak merupakan proses pertumbuhan yang sangat pesat, di mana memerlukan kasih sayang orang tua dan lingkungan. Anak usia balita merupakan konsumen pasif, yang artinya anak menerima makanan dari apa yang disediakan oleh ibunya. Di beberapa wilayah di tanah air, masih banyak terdapat anak yang mengalami masalah gizi, seperti gizi kurang, gizi buruk, dan gizi lebih, yang disebabkan oleh pendidikan orang tua yang rendah. Oleh karena itu, pendidikan dan pengetahuan orang tua, khususnya ibu, harus baik mengenai pengetahuan gizi seimbang pada balita, agar permasalahan yang terjadi dapat diatasi. Nah, bagaimana? Sudah mengerti kan apa itu gizi seimbang pada balita? Semoga dapat dipahami ya. Sekian video edukasi kesehatan mengenai gizi seimbang pada balita. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan ya. Bye-bye.